Sintayong memanggil pemain naturalisasi JIZ ke timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu bakal mengumpulkan 27 pemain untuk persiapan laga kontra Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret mendatang. Sebanyak 27 pemain senior dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia. Pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, Bayangkara Presisi Indonesia FC itu kemudian mengonfirmasi dari 27 nama yang dipanggil, pemain naturalisasi JIZ termasuk di dalamnya. Ya, JIZ termasuk yang dipanggil. JIZ telah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada Desember tahun 2023, namun dia belum bermain untuk timnas Indonesia karena cedera. Tetapi belakangan kondisinya pulih dan sudah kembali bermain bersama klubnya, Venezia di Serie B Liga Italia. Bahkan pada 4 laga terakhir dia tampil penuh selama 90 menit dan berhasil membawa pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya itu merupakan nama naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Selain JIZ, PSSI juga sedang mendorong proses naturalisasi Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Maarten Paes. Nathan diketahui tinggal mengambil sumpah, sementara Tom dan Ragnar sudah sampai ke DPR, sedangkan Maarten sedikit terkendala karena diisukan terganjal aturan FIFA soal player eligibility. Timnas Indonesia sendiri akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada laga perdana kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Maret. Sementara pada partai kedua, skuad Garuda bertandang ke markas The Golden Star Warriors di Stadion Internasional Maidin, Selasa, tanggal 26 Maret. Sumarji mengatakan persiapan timnas Indonesia akan dimulai dengan pemusatan latihan pada tanggal 18 Maret di Jakarta. Para pemain diperkirakan tiba dan berkumpul sehari sebelumnya pada tanggal 17 Maret. Nah, akhirnya resmi sudah JIZ telah dipanggil oleh Sintayong di Platnas ya kemarin dan masuk di 27 pemain yang dipanggil ya. JIZ namanya dipanggil. Namun memang kondisinya saat ini yang pemain naturalisasi yang lainnya seperti Ragnar dan Tom Haye belum bisa dipastikan. Karena dia berdua tidak masuk dalam 27 pemain yang dipanggil ya. Karena masih proses yang lagi dilakukan mereka berdua ini masih panjang. Terkendala yang paling utama kan kemarin tuh si Tom Haye dan Ragnar itu kan karena masa reses. Dan informasi terakhir yang didapatkan bahwasannya sebenarnya proses administrasi Ragnar dan Tom Haye ini selesai di tanggal 13 Maret nanti. Itu sudah selesai semua. Baik di proses di DPR, disumpah dan dikeluarkan kepres presidennya udah selesai semua saat tanggal 13 Maret nanti. Namun yang kita sesalkan itu karena lamanya nanti itu di proses akhir ternyata, di proses perpindahan dari Federasi Sepak Bola di Belanda ke Indonesia. Karena bagaimanapun juga PSSI Belanda, KNVB itu tidak mau serta-merta diatur ya dengan kepentingan Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam. Ternyata memang mereka pasti banyak urusan lain ya. Nggak mau mereka pasti diatur dan mereka punya prosedur tersendiri dengan jangkauan kondisi dan waktu yang ditentukan. Itu yang repotnya sebenarnya. Ketika masalah Tom Haye dan si Ragnar ini kita anggap kata si Tom Haye dan Ragnar ini sudah lewat lah, nggak bermain, jadi otomatis ada pertambahan nih JIZ nih.
Dan gue ngeliat Jay Izzes ini nih sebagai lini belakang ini bagus banget nih. Kayaknya dia nih cocoknya nih Jay Izzes ini bermain bersama si Justin Hubner dan Sandy Walsh. Tuh gue bilang, dan Saint Patinama. Itu lumayan bagus sih gue bilang sih. Oke tuh berempat itu bener-bener di main fullback belakang itu. Walaupun ada Elkan Bagot dan masih ada si Jordi Amat, tapi kalau gue bilang sih Jordi Amat dan Elkan Bagot agak kurang ya cara bermainnya ya. Yang benar-benar 4 pemain terbaik tuh mungkin itu nanti tuh si Jay Izzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Patinama tuh sentral banget berempat itu nanti lawan Vietnam itu. Kalau bisa mereka bermainnya sejajar ya, bareng-bareng ya, jangan terpisah ya antara Jay Izzes, Sandy Walsh, Justin Hubner dan Saint Patinama tuh kalau bisa jangan sejajar. Jadi akan kalau terpisah itu mereka berempat, kalau gue bilang itu kemungkinan irama bermainnya tuh akan bisa merusak ya kalau mereka terpisah, karena lagi-lagi itu perbedaan kualitas. Gue bilang itu 4 pemain ini 4 pemain terbaik. Jadi ketika bermain bareng-bareng itu kualitas bermain bola itu secara tim kelihatan. Dan karena itu juga nanti lawan akan bisa agak kewalahan ketika 4 pemain ini bermain ya, force major ya terutama ya, dan menambah bargaining power untuk timnas Indonesia sendiri nantinya. Jadi gue bilang tuh jenderal lapangan banget tuh berempat itu tuh. Mereka berempat tinggi-tinggi, kekar-kekar, sundulannya oke-oke, kecepatannya oke, skillnya bermain oke. Dan kemudian kenapa gue bilang mereka jangan berpencar-pencar, karena level cara bermain mereka berempat nih, Jay Izzes, Sandy Walsh, si Saint Patinama dan Justin Hubner itu udah di atas rata-rata. Jadi ketika selain 4 pemain ini bertemu ketika bermain, entah Asnawi, entah Jordi Amat, entah siapa ya, itu di bawah kualitas mereka berempat. Dan pemain selain mereka berempat itu kalau gue lihat itu tidak bisa bermain dengan cara teknik sepak bola tingkat tinggi. Nah itu yang dikhawatirkan kalau mereka ketika mereka berempat ini bermain tidak bareng-bareng, gue lihat. Makanya ketika lawan Vietnam ini, apalagi Vietnam itu kecepatan oke ya, maksud gue. Namun Vietnam ini kan para pemainnya kan kecil-kecil ya. Memang sangat semangat juangnya tinggi. Namun ada satu kesalahan, satu kekurangan Vietnam tuh yang otomatis bisa kita kalahkan, apa? Teknikal sepak bolanya. Itu masih ya, level sepak bola masih rendah. Kalau bertemu dengan 4 jangkar pertahanan ini, otomatis gue bilang ya dipastikan Vietnam gak bakal bisa ngegolin ya, menyerang aja agak sulit ketika bertemu dengan 4 raksasa ini dengan kualitas yang levelnya grade A ya. Hubner, Saint Patinama, Jay Izzes, dan Sandy Walsh. Ini gue bilang nih mantap banget nih 4 formasi ini nih, 4 pemain ini nih ketika bermain sebagai lini belakang ya, terutama antara lini belakang lini tengah itu 4 pemain itu bermain. Si ST ini harus mencoba pengganti Jordi Amat, karena memang secara kualitas Jordi Amat udah kelihatan banget lah performa udah menurun atau apa. Kalau coba-cobalah sekali lah 4 pemain ini menjadi ruang kunci di lini tengah dan lini belakang timnas Indonesia, itu gimana efeknya ya? Kalau gue bilang sih oke nih Jay Izzes berempat ini ya. Otomatis itu kayak Indonesia lawan Argentina ya, tapi posisinya Indonesia menjadi Argentina, si Vietnam itu jadi Indonesia. Gue lihat nanti kalau 4 pemain ini bermain, dan itu akan kerasa banget peningkatan kualitasnya. Walaupun memang selain 4 pemain ini level permainannya tuh mirip-mirip kayak Vietnam ya, pemain-pemain Indonesia ya. Makanya perlu racikan banget nanti lawan Vietnam itu, karena udah kelihatan banget lah Jordi Amat sama Elkan Bagot tuh kesalahannya luar biasa berkali-kali gue bilang. Makanya si Sintayong harus benar-benar jeli melihat siapa pemain yang terbaik nanti ya. Terutama kan Jay Izzes ini kan pemainnya dari klub Liga Italia ya, di mana Liga Italia itu kan pertahanannya luar biasa. Catenaccio-nya itu terkenal banget Italia itu. Dan dia bermain di Venezia, yang dimana Venezia ini kan baru-baru aja ke Serie B. Sebelumnya dia mainnya di Liga Italia, lawannya Roma, Juve, dan mereka kan cuma kalah 1-0 tipis-tipis kan. Jadi gak main-main si Jay Izzes ini dalam pertahanan tinggi, kekar. Itu cara permainannya udah
udah grade A banget lah pasti nih. Liga Italia merupakan liga nomor 1 dalam pertahanan. Makanya kita berharap banget nih Jay Izzes ini selain dia datang ke Indonesia sebagai pemain naturalisasi yang baru, dan diharapkan ya Izzes ini bisa memberikan pengajaran mengenai sepak bola bertahan ala Italia yang ia pelajari selama ini, dan menularkan pertahanan untuk timnas Indonesia. Itu perlu banget ya Izzes ini memberikan informasi bagaimana pertahanan yang baik. Pasti itu diajarin banget di Italia kan. Karena memang Italia itu lagi-lagi gue bilang itu nomor 1 lah cara permainan sepak bola bertahan yang paling oke sedunia Italia. Makanya kita tunggu aja lah Jay Izzes dalam memberi warna baru untuk Indonesia, terutama memberi kekuatan baru bagi pertahanan Indonesia. Oke, terima kasih.